Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafani Catra dengan NIM 09033128232805. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagian latar belakang, studi literatur, dan juga daftar pustaka dari penelitian yang saya susun bersama teman-teman saya. Dengan judul Model Faktor Penentu Aktivitas Pelanggan pada Platform Digital Bisnis, Analisis Structural Equation Modeling berbasis data perilaku pelanggan. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur yang menjadi dasar penelitian. Baik, yang pertama itu adalah latar belakangnya, ataupun pendahuluan. Di sini pada paragraf pertama, saya menjelaskan mengenai konsep aktivitas pelanggan dalam konteks bisnis digital. Jadi aktivitas pelanggan merupakan salah satu konsep penting dalam kajian pemasaran dan sistem informasi karena menggambarkan bagaimana pelanggan berinteraksi dengan suatu produk, layanan, maupun sistem digital. Aktivitas ini dapat berupa pencarian informasi, penggunaan layanan, interaksi dengan konten, hingga keputusan pembelian. Nah, dalam literasi pemasaran digital, aktivitas pelanggan itu sering dikaitkan dengan konsep customer engagement, yaitu tingkat keterlibatan pelanggan dalam berinteraksi dengan perusahaan melalui platform digital. Selanjutnya, pada paragraf kedua, saya menjelaskan fenomena aktivitas pelanggan dalam platform bisnis digital. Dalam model bisnis berbasis platform digital, interaksi antara perusahaan dan juga pelanggan itu menjadi lebih intensif karena seluruh proses layanan dilakukan melalui sistem digital. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pemasaran digital dan pengalaman pelanggan itu dapat mempengaruhi kualitas hubungan antara pelanggan dan juga perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada loyalitas pelanggan serta partisipasi pelanggan dalam platform bisnis digital. Oke, selanjutnya itu adalah, paragraf ketiga. Nah, jadi pada paragraf ketiga ini saya menjelaskan faktor teknologi yang mempengaruhi perilaku pelanggan dalam menggunakan platform digital. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa persepsi pengguna terhadap teknologi itu memiliki pengaruh penting terhadap, perilaku pelanggan. Misalnya, faktor perceived usefulness atau penggunaan sistem, serta perceived ease of use atau kemudahan penggunaan sistem. Nah, jika pelanggan itu merasa suatu sistem mudah digunakan dan memberikan manfaat, maka mereka itu cenderung lebih aktif menggunakan platform tersebut. Oke, selanjutnya itu adalah paragraf keempat. Nah, jadi pada paragraf keempat ini, saya menjelaskan faktor lain yang mempengaruhi aktivitas pelanggan, yaitu, faktor psikologis dan juga pengalaman pelanggannya. Nah, penelitian sebelumnya juga itu menunjukkan bahwa pengalaman pengguna, visualisasi konten, serta kebutuhan psikologis pelanggan itu dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam platform digital. Selain itu, inovasi layanan serta personalisasi layanan berbasis teknologi juga dapat meningkatkan interaksi pelanggan dengan platform digital. Nah, untuk, paragraf kelima, saya menjelaskan mengenai pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi, untuk menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi aktivitas pelanggan, banyak penelitian itu menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, metode ini memungkinkan, peneliti untuk menganalisis hubungan antar variabel itu secara simultan dalam model penelitian yang kompleks. Lalu di paragraf ke-6 atau paragraf terakhir pada latar belakang, saya menjelaskan research gap-nya. Jadi sebagian besar penelitian sebelumnya itu masih berfokus pada variabel tertentu seperti niat pembelian atau loyalitas pelanggan, serta masih menggunakan data persepsi pelanggan melalui survei kuesioner. Padahal platform digital itu memiliki banyak data perilaku pelanggan yang berasal dari aktivitas nyata pengguna dalam sistem. Nah, oleh karena itu, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan model faktor penentu aktivitas, pelanggan pada platform digital bisnis dengan menggunakan pendekatan, structural equation modeling berbasis data perilaku pelanggan. Baik, sekian untuk, latar belakangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan, bagian studi literatur
dari penelitian yang sudah saya buat bersama teman-teman saya, yaitu yang pertama itu pada paragraf pertama ini saya menjelaskan, konsep dasar mengenai customer engagement dalam platform digital. Jadi, customer engagement ini menggambarkan tingkat keterlibatan pelanggan dalam interaksi dengan, perusahaan melalui platform digital. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa keterlibatan pelanggan itu tuh dipengaruhi oleh pengalaman pengguna, motivasi psikologis, serta kualitas interaksi antara pelanggan dan juga sistem digital. Nah, selanjutnya, penelitian sebelumnya juga itu menunjukkan bahwa, penerimaan teknologi itu dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan juga kemudian penggunaan sistem. Nah, jika pengguna merasa teknologi tersebut, bermanfaat dan juga mudah digunakan, maka mereka itu cenderung memiliki niat yang lebih tinggi untuk menggunakan platform digital tersebut. Nah, selanjutnya, selain faktor teknologi, ada juga faktor pengalaman pelanggan dan juga kualitas layanan. Nah, penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa kualitas layanan pengalaman pelanggan itu tuh serta citra merek itu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga mendorong niat pembelian ulang dalam platform digital. Lalu selanjutnya di paragraf keempat ini saya juga menjelaskan mengenai peran organisasi dan juga transformasi digitalnya. Nah, kemampuan perusahaan dalam melakukan transformasi digital itu dapat meningkatkan kinerja bisnis serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan dalam ekosistem digital. Lalu yang terakhir, itu saya menjelaskan mengenai penggunaan metode structural equation modeling dalam penilaian perilaku pelanggan. Nah, jadi metode SEM ini tuh banyak digunakan karena mampu menganalisis hubungan antara variabel secara simultan serta dapat digunakan untuk menganalisis model penelitian yang kompleks. Oke, selanjutnya untuk daftar pustaka. Jadi untuk referensi yang digunakan dalam penelitian ini tuh berasal dari berbagai jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan dengan topik penelitian. Nah, referensi tersebut mencakup penelitian mengenai customer engagement, perilaku pelanggan dalam platform digital, penerimaan teknologi, serta penggunaan metode structural equation modeling dalam penelitian sistem informasi dan pemasaran. Dan untuk referensinya juga, berasal dari penelitian yang terbaru sehingga dapat mendukung pengembangan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dan di sini kami total mendapatkan 45, daftar pustaka, 45 referensi dan untuk sumbernya itu kebanyakan dari Scopus dan juga dari, Jurnal Cinta. Baik, demikian penjelasan mengenai latar belakang, studi literatur, dan juga daftar pustaka dan penelitian ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.